odds are only halfly. I was not such a man. Love. Bison ribbon to even begin to make it suitable for the court. Oh, yeah? Beck, give it back. Family. And how many children would we have? Lord of the Air. But don't... If I was to be crowned, I might have spent... So required. I was doing deeds of which... That's fine. Station to keep. If that's what excites you, who am I to judge? What exactly... Osiris yang diperankan Brian Brown yang juga sebagai dewa kebangkitan sedang mengumumkan penganugerahan tahta Mesir pada anaknya Horus yang diperankan Nicola Coster yang menjadi sebagai dewa keadilan. Tiba-tiba datang Seth yang diperankan Gerard Butler yang saat itu masih dewa gurun yang kembali dari pengasingannya di gurun bersama ribuan pasukan untuk mengkudeta tahta Osiris sebelum diberikan kepada Horus. Saat itulah Seth membunuh Osiris dan kemudian bertarung dengan Horus. Pertarungan sengit di antara keduanya tak terhindarkan. Seth yang telah teruji ketangguhannya karena sekian lama diasingkan, mampu mengalahkan Horus yang memang selama ini terlalu berpoya-poya dalam buayan kehidupan glamor kerajaan Mesir. Dalam pertarungan itu, Seth mencongkel kedua mata Horus, dan ketika hendak membunuhnya, dihalangi oleh sang ratu Hathor yang merupakan dewi cinta. Karena Hathorlah Horus tidak dibunuh melainkan diasingkan di sebuah kuil. Di tempat lain, Beck, seorang pemuda yang cekatan dan seorang pencuri ulung nan lincah mencintai seorang gadis bernama Zaya. Karena perubahan pada pemerintahan Mesir, mereka tak lagi bisa bebas memadu kasih. Beck dijadikan budak dalam pembangunan bangunan-bangunan megah Mesir, sementara Zaya dijadikan pelayan seorang arsitek nomor 1 Mesir Ursu. Ketidakadilan pemerintahan Seth berlangsung sekian lama, namun keyakinan Zaya terhadap Horus tidak berubah. Ia tetap yakin bahwa suatu saat Mesir akan diselamatkan oleh Horus. Dari keyakinan Zaya yang sedemikian teguh, Beck mulai mempunyai keinginan untuk berbuat sesuatu, yaitu mencuri mata Horus yang disimpan Seth. Ide gila itu didukung oleh kekasihnya Zaya yang akhirnya mencuri denah bangunan yang penuh jebakan dari arsip Ursu. Dari denah itu, Beck mempelajari setiap jebakan dan bagaimana memasuki bangunan tempat mata Horus disimpan. Well, can you make it any taller? Dawn to dusk. Berangkatlah Beck menuju kuil mata Horus. Dengan mudahnya, Beck mengambil mata Horus yang ternyata hanya satu itu dan dibawanya ke tempat Zaya. Namun tak disangka, Ursu mengetahui rencana mereka berdua dan memaksa untuk memberikan apa yang dicuri Beck. Dengan sigap, Beck mengeluarkan mata Horus dan cahaya sangat terang dan menyilaukan itu mampu membuat Ursu dan para penjaga silau. Saat itulah Beck membawa kabur Zaya. Namun sayang, di tengah jalan Zaya terkena panah dan sekarat. Dengan begitu khawatir, Beck membawa Zaya ke tempat Horus diasingkan. Namun, sampai di kuil, nyawa Zaya tak tertolong. Di kuil terpencil itu, Beck menemui Horus dan menawarkan mata, namun dengan syarat Horus harus menghidupkan Zaya kembali. Awalnya Horus bersikeras untuk mengambil matanya, namun kelincahan Beck menyulitkannya. Ditambah lagi ia masih dalam keadaan buta. Akhirnya Horus mengiyakan permintaan Beck, meski ia tahu bahwa Anubis yang merupakan dewa kematian tak akan bisa mengembalikan ruh yang terlanjur meniti jalan akhirat. Horus mengatakan ia harus membunuh Seth terlebih dahulu dan meletakkan Zaya dalam sebuah sarkofagus di dalam kuil. Zaya! The dead don't speak.
forgive them. You want to hide from me? I'll snap your neck. Days are complete. Beberapa saat kemudian, Beck dan Horus mengadakan perjalanan menuju kerajaan Seth. Father loved this place. Is that a storm? Dogs' pets. A cat is a pet. Come on! When you go fishing, what's most important? Di tengah jalan, mereka bertemu Hathor yang sedang melarikan diri dari kemarahan Seth, yang marah karena mengetahui Hathor masih mencintai Horus meskipun statusnya kini adalah sang ratu pendamping Seth. Hathor melarikan diri menggunakan gelangnya. Gelang Hathor adalah gelang yang selama ini menjaganya tetap pada cahaya dan dunia. Bila dilepas, ia akan ditarik kembali pada kegelapan dunia bawah, dunia para iblis. Saving your life While I was sitting blind, includes me. It to Goddess fire. It will. Horus terlibat pembicaraan dengan Hathor perihal Zaya. Satu-satunya cara agar Zaya dapat ditebus adalah dengan memberikan gelang Hathor pada pengadilan akhirat. Hathor bersikeras karena melihat cinta Beck yang begitu besar pada Zaya, meskipun hal itu mendapat tentangan dari Horus. Sementara itu, Seth terus membangun menara-menara pencakar langit. Ia semakin sombong, membunuh para dewa untuk diambil kekuatannya. Di antaranya adalah otak kebijaksanaan Thoth, sayap dewa lain, dan terakhir berangkat ke singgasana Ra, dewa matahari. Ia kemudian berhasil membunuh Ra dan merebut tongkatnya. Dengan matinya Ra, seluruh alam semesta goyah tak terkecuali alam baka, di mana Zaya akan diadili dengan tebusan gelang Hathor. Anubis dengan segala kekuatannya mencoba untuk membendung kehancuran alam baka. you didn't tell her about our book. Horus dan Beck yang berhasil menyelinap kemudian bertarung dengan Seth. Pertarungan sengit di antara ketiganya sampai pada Beck mampu mencongkel mata Horus yang ada di mata Seth dan memberikannya pada Horus. Apophis is going to eat the land of the dead. On guard now. I told you. Dan akhirnya Horus mampu mengalahkan Seth. Semua rakyat Mesir menyambut gembira. Horus pun mengembalikan otak Thoth dan tongkat Ra. Semua dewa kembali hidup. Beck dan saya pun diminta tinggal di kerajaan. Dan film pun selesai.